Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang semangat puasa Ramadan, pelajaran fikih kelas 3 semester 2. Nah, kalian pasti udah tahu dong apa itu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan puasa Ramadan, di antaranya syarat wajib dan syarat sah puasa Ramadan, yang kedua rukun puasa Ramadan, yang ketiga sunnah puasa Ramadan, yang keempat hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, yang kelima orang yang boleh tidak puasa Ramadan, dan yang terakhir hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu syarat wajib puasa Ramadan. Nah, syarat wajib puasa Ramadan itu adalah ketentuan seseorang wajib melaksanakan puasa. Nah, apa aja ketentuannya? Itu berakal sehat, balik dan kuat dan mampu. Nah, berakal sehat di sini maksudnya tidak gila atau mabuk ya. Yang kedua yaitu balik. Balik ini maksudnya itu telah sampai pada kewajibannya, pada umurnya. Nah, contohnya seperti anak bayi. Anak bayi kan gak wajib puasa ya karena belum balik. Nah, yang ketiga yaitu kuat dan mampu. Maksudnya kuat dan mampu melaksanakan puasa Ramadan. Lalu yang berikutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat itu dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Nah, kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi berarti puasa Ramadannya tidak sah. Ya, terus apa maksudnya beragama Islam? Beragama Islam ini sudah jelas ya, kalau orang yang enggak beragama Islam berarti dia enggak wajib puasa. Kemudian mumayyiz itu artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk perempuan ya. Nah, haid itu biasa dialami oleh perempuan itu sebulan sekali biasanya. Kalau nifas ini untuk perempuan yang baru saja melahirkan, nah itu disebut dengan nifas. Kemudian dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Nah, puasa Ramadan ini kan sudah ada waktunya ya, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, jadi kalau dilaksanakan di luar bulan Ramadan, itu namanya bukan puasa Ramadan, tapi puasa sunnah. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan ini ada 2. Yang pertama itu niat. Nah, niatnya sudah pada tahu kan? Nah, niat puasa Ramadan ini nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya ya. Kalian pasti sudah hafal dong. Nah, kemudian rukun puasa Ramadan yang kedua yaitu menahan diri. Nah, maksudnya menahan diri ini menahan diri apa? Menahan diri di sini maksudnya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, apa aja nih yang membatalkan puasa? Nah, nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sunnah puasa Ramadan. Sunnah puasa Ramadan ini apa aja, Bun? Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan yang manis. Nah, yang keempat, memperbanyak doa kebaikan. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir ini, banyak beribadah. Nah, Bunda jelasin ya satu-satu. Makan sahur, kalian tahu kan makan sahur ini apa? Makan sahur adalah kegiatan makan yang dilakukan pada tengah malam sampai menjelang terbit fajar. Nah, itu namanya makan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya menyegerakan berbuka puasa ini gini ya, bukan maksudnya begitu adzan asar kalian buka puasa, bukan ya. Puasa itu berbukanya pada waktu maghrib. Nah, jadi begitu adzan maghrib kalian disunahkan untuk langsung berbuka puasa, jangan dinanti-nanti bentar lagi. Nah, nggak boleh ya, langsung. Kemudian yang ketiga
berbuka dengan yang manis. Nah, seperti kurma. Nah, itu disunahkan sekali ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa kebaikan. Nah, saat mengerjakan puasa hendaknya kita memperbanyak doa-doa yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain seperti orang tua, guru, dan teman. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Nah, maksudnya memperbanyak sedekah ini kita hendaknya membersihkan dosa dan harta yang dimiliki dengan memperbanyak sedekah. Nah, karena pada rezeki yang kita miliki itu ada hak orang lain, ya, makanya harus dikeluarkan. Nah, salah satu cara bersedekah dalam bulan Ramadan itu salah satunya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Nah, itu juga termasuk sedekah. Kemudian yang terakhir, banyak beribadah. Nah, puasa merupakan saat seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat puasa, hendaknya kita melakukan banyak ibadah. Nah, di antaranya seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama, makan dan minum. Nah, makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja akan membatalkan puasa. Nah, seperti kalian nih misalnya lagi puasa, terus siang-siang kalian makan dan minum. Nah, itu puasanya batal ya. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Seseorang yang muntah dengan sengaja, puasanya batal. Puasanya wajib diganti pada hari lain di luar puasa Ramadan. Nah, yang ketiga, melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Nah, yang kelima, gila atau hilang kesadaran. Nah, orang gila itu nggak wajib puasa ya. Kemudian misalkan ada seseorang nih berpuasa, lagi puasa, kemudian dia pingsan, hilang kesadaran. Nah, itu puasanya batal. Yang terakhir, keluar mani dengan sengaja. Nah, ini diantaranya ada berapa ini? Ada 6 hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk selanjutnya yaitu orang yang boleh tidak puasa Ramadan. Nah, maksudnya di sini orang yang boleh tidak puasa Ramadan itu bukan maksudnya orang yang sembarang orang nggak puasa, aku nggak mau puasa. Nah, itu nggak boleh ya. Ini di sini maksudnya ada beberapa orang-orang yang boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu orang sakit. Nah, orang sakit ini boleh tidak puasa Ramadan. Nah, orang sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang jika berpuasa maka sakitnya itu akan bertambah parah. Nah, orang yang punya sakit kayak gitu boleh dia tidak puasa Ramadan, tapi harus diganti puasanya ya, harus diganti. Kemudian yang kedua yaitu musafir. Nah, musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa selama perjalanannya itu mempunyai tujuan yang baik. Nah, cara mengganti puasanya yaitu dengan qada atau berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang lanjut usia. Nah, orang yang sudah sangat tua menunaikan puasa tentu akan sangat berat. Hal ini dikarenakan karena fisiknya yang lemah. Nah, orang yang sudah lanjut usia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti puasanya. Tidak perlu mengganti puasanya dengan puasa lagi. Tapi dia wajib mengganti puasanya itu dengan fidyah. Nah, fidyah ini adalah dibayarkan, boleh berupa uang, boleh berupa beras kepada fakir miskin. Nah, fidyah dibayar pada hari terakhir di bulan Ramadan. Jumlah fidyahnya yaitu liter beras per hari tidak berpuasa. Fidyah juga tidak hanya berbentuk beras ya, bisa juga berupa makanan lain yang mengenyangkan perut. Nah, kemudian orang yang boleh tidak puasa yang keempat yaitu wanita hamil atau menyusui.
Nah, wanita yang sedang hamil perlu menjaga kesehatan agar bayi yang dikandungnya itu sehat. Demikian pula yang masih menyusu kepada ibunya. Ia memerlukan banyak air susu dari ibunya yang harus sehat juga. Nah, Allah memberikan keringanan kepada ibu yang sedang hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, wanita hamil atau menyusui ini dapat mengganti puasanya dengan membayar fidyah berupa beras, atau bisa juga mengkodok puasanya atau mengganti dengan puasa lain di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Nah, hikmah puasa Ramadan diantaranya melatih taat melaksanakan perintah Allah, melatih manusia untuk bertakwa, melatih kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan, melatih diri mengalahkan hawa nafsu, melatih diri untuk hidup sederhana, dan menjadi manusia yang lebih bersyukur. Nah, ini hikmahnya ya, hikmah puasa Ramadan itu ada kurang lebih 6. Di LKS juga kalian bisa lihat, ada di situ beberapa lain yang nggak Bunda masukkan ke sini ya. Kemudian, manfaat puasa Ramadan. Yang pertama, membantu proses penurunan kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Kemudian, membersihkan usus dan memperbaiki kinerja pencernaan. Lalu, mengeluarkan racun di dalam tubuh. Dan yang terakhir, mendorong peremajaan dan pergantian sel tubuh yang rusak. Nah, puasa bermanfaat juga. Ini manfaat puasa untuk kesehatan ya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.